Selamat datang di channel YouTube Putra Lauli. Pada channel ini kita akan membahas berkaitan dengan soal-soal CPNS dan juga P3K. Nah, isunya sendiri, penerimaan CPNS dan P3K itu kembali dibuka di tahun 2023 sesuai dengan surat Kemenpan RB yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2023. Untuk itu, kepada teman-teman semuanya, mari kita belajar, mari kita juga berlatih untuk membahas soal-soal di channel YouTube Putra Lauli. Pertama sekali saya perlu menjelaskan bahwa pada tes penerimaan CPNS itu terdapat 2 kali tes yang akan dilaksanakan, yaitu tes SKD dan juga tes SKB. Nah, untuk video ini kita akan terlebih dahulu membahas SKD dalam materi tes wawasan kebangsaan. Nah, ada juga tes selanjutnya yaitu tes intelijensia umum dan juga tes karakteristik pribadi. Dalam materi tes wawasan kebangsaan ini terdapat beberapa poin yang harus kita pelajari dan pahami bersama. Nah, teman-teman dapat membaca serta menyimak apa saja yang menjadi poin-poin tersebut. Dalam hal tes wawasan kebangsaan juga, saya perlu menjelaskan bahwa tidak akan ada soal. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, tidak akan ada soal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya pasal demi pasal, kemudian tidak ada soal terkait tokoh-tokoh sejarah, tidak ada soal-soal yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa. Itu berdasarkan pengalaman kami, di mana kami telah mengikuti tes CPNS di tahun sebelumnya, tahun 2021. Dalam tes wawasan kebangsaan akan dibahas beberapa poin. Yang pertama, nasionalisme, kedua, integritas, ketiga, bela negara, keempat, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tidak akan ada dibahas yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sejarah perjuangan, dan juga tokoh-tokoh perjuangan. Tetapi lebih mengarah kepada implementasi kita, penghayatan kita terhadap pilar-pilar negara, bagaimana nasionalisme itu sendiri bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, serta wujud bela negara itu seperti apa. Nah, kita akan dilatih nantinya. Itu berkaitan dengan pemahaman kita akan poin-poin tersebut. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama. Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, dan E. Norma hukum. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat atas pertanyaan pertama tersebut apa? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu bagian B, norma kesusilaan. Artinya sendiri merupakan suatu norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Dan norma agama yaitu peraturan yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Juga norma kesopanan, itu berkaitan dengan pergaulan atau kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan norma hukum yang berkaitan dengan peraturan hidup yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga negara terkait. Lanjut pada pertanyaan kedua. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yaitu saat terjadinya bencana alam, terdapat banyak relawan maupun masyarakat yang membagikan bantuan sosial. Aktivitas tersebut merupakan nilai praksis Pancasila untuk sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang paling tepat ialah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembahasan. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Praksis itu kita mengetahui bahwa kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pembahasan soal ini terdapat kata kunci yaitu relawan dan juga pemberian bantuan kepada sesama manusia. Artinya kita membantu sesama kita manusia. Nah, itu sesuai dengan sila yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental, yaitu A. Nilai Ketuhanan yang Maha Esa yang dijelaskan dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945.
B. Pancasila terdiri atas 5 sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. C. Toleransi terhadap ibadah agama lain yang merupakan wujud sila pertama. D. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah bersama yang merupakan implementasi sila keempat. Dan E. Penyelenggaraan pemerintah yang adil dan bersih perwujudan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang paling tepat yaitu bagian A, nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dijelaskan dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya nilai instrumental merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran tersebut dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah lainnya. Lanjut pada pertanyaan yang keempat. Ita merupakan seorang ASN yang bekerja di suatu puskesmas, di mana dalam kesehariannya Ita selalu menggunakan sepatu produksi dalam negeri. Bentuk kecintaan terhadap produk buatan dalam negeri merupakan cerminan dari A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Bela negara, D. Integritas, dan E. Liberalisme. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 yaitu nasionalisme. Pembahasan. Cinta tanah air atau nasionalisme merupakan kecintaan dan kesetiaan terhadap tanah air melalui sikap dan tindakan kesadaran identitas nasional. Salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air yaitu dengan mengembangkan produk lokal atau dalam negeri serta membeli dan bangga menggunakannya. Sedangkan arti patriotisme itu sendiri merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Arti bela negara yaitu kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kalau integritas itu sendiri merupakan gambaran diri seseorang dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Adanya konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari, misalnya sikap jujur dan dapat bertanggung jawab. Sedangkan liberalisme sendiri yaitu paham yang kemudian menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, ataupun juga agama. Jadi liberalisme tidak termasuk. Pertanyaan terakhir, nomor 5. James merupakan seorang ASN yang bekerja di salah satu dinas pemerintahan yang ada di Sumatera Utara. Dalam kesehariannya, James selalu hadir tepat waktu dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Sikap tersebut merupakan cerminan dari A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Bela negara, D. Integritas, dan E. Liberalisme. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 yaitu integritas. Pembahasan. Integritas merupakan suatu gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Nilai integritas antara lain jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Jadi nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan liberalisme tidak termasuk jawabannya. Baik, sekian dulu pembahasan soal pada hari ini. Nantikan pembahasan soal yang lainnya. Bila terdapat kesalahan dalam penyampaian, juga soal-soal serta jawaban yang kami sampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Yahoo.